Maka Salim Ibn Amir mengatakan, aku tidak mengetahui apakah mil yang dimaksud itu jarak perjalanan yang biasa kita ketahui mil, ya, ataukah tutup celak yang biasanya dipakai untuk mengobati mata. Fayakunu nasu ala miqdari a'malihi fil 'araqi. Maka kelak pada hari kiamat tersebut, saking dekatnya matahari itu, maka setiap manusia ala miqdari a'malihi akan sama sesuai dengan amal-amal mereka masing-masing. Dalam apa? Fil 'araqi, dalam keringat mereka. Keringat mereka akan menenggelamkan mereka sesuai dengan kadar amalan mereka selama di dunia. Faminhum may yakunu ila ka'baihi, di antaranya ada yang mereka tenggelam sampai kepada kedua mata kakinya. Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi, dan ada juga yang tenggelam dengan keringatnya itu sampai kepada kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi, dan ada juga yang mereka tenggelam sampai kepada tempat mereka mengikat atau mengencangkan sarung-sarung mereka, ya, maka itu dimaksud adalah pinggang. Wa minhum man yaljimuhul 'araqu iljaman, dan ada juga yang ditenggelamkan oleh, ya, keringatnya sendiri. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan yang dimaksud dengan yuljimuhul 'araqu iljaman, ditenggelamkan oleh keringatnya adalah sebatas mulutnya, ya. Keringatnya itu menenggelamkannya sebatas mulutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dalam nomor hadis 2864. Maka ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, penjelasan, ya, dalam hadis ini memberikan kepada kita penjelasan bagaimana kengerian yang terjadi, kedahsyatan yang terjadi di padang mahsyar kelak di hari kiamat, yang dimana perkara setiap orang sangatlah sulit pada saat itu. Setiap orang memikirkan diri mereka masing-masing, dan tidak ada manfaatnya apapun yang mereka miliki selama di dunia ini, kecuali hanyalah satu, amal soleh. Itu saja yang bisa menyelamatkan. Apapun yang dia miliki, baik itu harta, keturunan, jabatan, tidak ada gunanya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat akan menantang, ya, mana raja-raja yang dahulunya berkuasa di muka bumi itu, yang mereka menyombongkan diri mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang mereka kelak di hari kiamat. Maka tidak patut bagi seorang untuk menyombongkan dirinya, ya, untuk lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelak pada hari kiamat, seluruh apa yang mereka miliki dari apa yang ada di dunia ini tidak ada manfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan di dalam firman-Nya, dan kita mengetahui semua bahwa firman Allah yang sering kita dengar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat kelak, hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan juga keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Maka kita harus memikirkan bagaimanakah hati kita akan selamat kelak kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini juga agar kita memotivasi diri kita, jangan sampai kita tamak terhadap dunia, yang dimana memang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mencari dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, ya, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, carilah dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada engkau itu kenikmatan untuk kalian mendapatkan kedudukan kelak di akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya,
Begitu pula kalian jangan sampai melupakan ya, bagian kalian dari dunia ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah jadikanlah dunia ini sebagai ya, sarana, jembatan untuk kita menuju akhirat. Jangan seolah-olah kita akan tinggal selamanya di dunia ini. Jangan seolah-olah dunia ini adalah segalanya, yang dimana tempat kembali kita dan tempat asal kita adalah tempat di mana Nabiullah Adam alaihi salam ditempatkan pertama kali. Itulah tempat kita yang sebenar-benarnya, tempat kembali kita. Karena di dunia ini hanyalah tempat untuk kita beramal. Bahkan Nabi SAW telah mewanti-wanti kepada kita agar kita jangan terluput oleh dunia ini. Nabi SAW mengatakan, lahum fid dunya wa lahum fil akhirah. Kenikmatan dunia ini bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lakum fil akhirah. Maka kenikmatan bagi kalian adalah kelak di akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang jangan sampai lupa kita untuk bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah kita sementara dan sebagai jembatan kita menuju alam akhirat. Perbanyaklah beramal, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah amal soleh, dan perbanyaklah menuntut ilmu agar bagaimana kita mengetahui bahwasanya amalan yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena belum tentu apa yang kita anggap baik itu adalah dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah taala a'la wa a'lam. Mungkin hanya yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan, dan segala kebenaran hanyalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.